kagak, ya udah begitu aja mau orang perempuan. Udah kagak pusing, kerja kagak, sholat kagak ada kewajiban, di surga mah disuruh enak kita. Mancing kayak lu nyepet silakan. Mungkin silakan, itu bidadari. Dari malam sampai pagi tuh Pak, kita nggak cabut-cabut. Cuma ukurannya Pak, bau badan kita pada rontok. Itu mancing. Hah? Mancing. Meger. Meger teh. Meger teh itu bukan mancing. Kayak kagak tahu ada sopo amat. Oke lah. Tuh, Masya Allah. Bininya Firaun masuk jadi bidadari. Itu ketika Aminah pengen beranak Bu, itu ditemenin oleh Siti Asia. Kata Allah, Jibril, ngapa? Lu giring tuh bidadari yang di surga. Kemana? Turun ke muka bumi. Emang ada apa? Ini bakalan lahir seorang paduka alam, bayi yang bakal membawa rahmatan lil alam. Nokmanya lihat lagi mau beranak, lu mandori, lu jogrokin, bahasanya begitu. Jogrokin. Didorong tapi kasar. Coba itu. Ya, tuh. Turun dah tuh. Bidadari Siti Asia wa Maryamun dan Siti Maryam. Kenal sama Maryam Bu? Maryam Siti Maryam. Bukan Maryam orang Jakarta, tukang kolak. Maryam, Siti perempuan di alam dunia yang punya titel batul itu cuma dua. Siti Fatimah Ajaha, anaknya putrinya Nabi Muhammad, sama Siti Maryam. Punya titel batul. Apa itu batul? Perempuan yang paling suci, kagak pernah haid, kagak pernah nifas. Kagak haid dia. Istri kita keluar darah haid. Istri kita habis beranak keluar darah nifas 40 hari. Makanya kepala kita kadang-kadang puyeng. Puyeng apa kagak? Iya, kepala yang atas puyeng, kepala yang bawah kebetot. Tambah puyeng aja. Itu orang wadon kalau beranak 40 hari rasanya lama bos ya. Makanya kalau kata emak saya mah, udah lu kalau pengen tahu bini lu udah nyampe sama belum 40 hari, lu beli Indomie 1 kardus. Kan Indomie sekardus isinya 40. Satu hari lu 1. Tapi kalau Indomie udah habis berarti udah nyampe bini lu udah 40 hari dah tuh. Baru udah tuh gagangin bini lu. Gitu. Nah, kalau yang curang mah Pak sekali terus 3 bungkus. Nah itu udah habis aja kan gua baru 15 hari. Oh udah habis, nyedungnya 3 bungkus. Kalau bebeknya 9. Lakaran itu perut. Ya. Itu bangkis apa tawa? Bu, Siti Mar. Siapa Siti Maryam? Siti Maryam siapa? Bukan ayam. Anak siapa itu? Nah, anak RT bukan? Si Siti Maryam tukang ayam. Berarti kalau selawatan melu itu. Siti Maryam tukang ayam. Bener. Siti Maryam emaknya Nabi Isa alaihi. Dia bakalan jadi bidadari surga nemenin Rasulullah sallallahu alaihi. Tuh. Dan bidadari yang lainnya. Makanya ketika Siti Aminah pengen melahirkan, pas begitu keluar Nabi Muhammad, Nuroya talak lausana. Ternyata ada cahaya Bu, yang tadinya di rumah Siti Aminah itu gelap gulita. Waktu itu kota Mekah dilanda yang namanya kekeringan, semuanya serba kekeringan. Masya Allah, waktu itu udahnya dingin, gelap gulita. Rasulullah lahir ke alam dunia, itu terangnya sejagat raya. Makanya bahasa Al berjanji, Nuroya talak lausana. Pertama Bu, cahaya
Cahaya dari mana? Cahaya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, cahaya daripada bidadari corong. Makanya kan Nabi Muhammad nggak begitu, Bu. Nabi Muhammad mah cahayanya seperti matahari, cahayanya seperti rembulan di tanggal 15, dan juga Nabi Muhammad mah cahaya di atas cahaya. Bu, Nabi Muhammad cahaya di atas cahaya. Anta syamsun anta badrun anta nuri anta isiru wa ghani anta misbahus suduri. Allah ya salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Nabi Muhammad anta samsun ibarat seperti matahari. Cuman kata Abu Hurairah dalam kitab Madarijus Sud, kalau matahari mah dilihat mata kita delengin aja lama-lama ciplok. Tambah ciplok. Mata bisa lihat copot tuh bujlorongan. Tapi Nabi Muhammad ketika orang berhadapan dilihat cahaya Rasulullah, tertunduk semuanya orang. Abu Hurairah hidup bersama Nabi Muhammad hampir setiap saat. Nabi Muhammad udah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ketampanannya dan kecahayaannya. Anta badun, Nabi Muhammad seperti bulan purnama. Anta nur fauqa nur, Nabi Muhammad cahaya di atas cahaya. Masya Allah, ternyata mana Nabi Muhammad? Anta misbahus suduri. Nabi Muhammad cahayanya bisa masuk ke relung hati kita. Nih kita bisa kumpul karena cahaya Nabi Muhammad. Kita bisa muludan, pergi datang muludan ke musola ini karena cahaya Nabi Muhammad. Ini punya mulut, punya bacot, jangan lemes banget, jangan nyinyir. Ini kadang-kadang orang kagak ngaji muludan datang, kita omongin Pak, muludan doang datang. Lu marah berkat ya. Itu mulut kebangetan lemes begitu tuh. Biarin. Kalau ada orang ngaji kagak pernah, ke masjid kagak pernah, muludan datang, itu luar biasa, berarti cahaya Rasul yang undang dia. Jangan lemes. Gue bener banget. Orang kalau ke musola datang, makanya diomongin tumben-tumbenan nih. Mau hujan kayak ini, mau apa? Dia datang jam gitu. Kamu jadi orang lemes. Iya, kita ngapain sih jadi orang lemes banget? Woi, lah kita mah gitu, masya Allah, kepo banget dengan orang. Bener apa kagak? Dosa kita mah kita nggak pernah omongin, kesalahan kita, kesalahan orang dikorek-korek mulu. Woi, ada nggak yang begitu? Ada nggak? Nanti jalan bareng-bareng dari rumah keluar pintu sampai ke musola ngomongin orang. Kok apa? Bu RW kenal nggak? Bu RW kok ngapa? Aku nggak tahu aja. Mau ada bicara apa? Bu RW yang apa? Bu RW yang apa Bu RW? Habis duit mas. Kamu lu tahu dari mana? Saya dibilangin sama Bu RT. Saya berdua sekompol RT merah itu bininya. Lu tahu bininya Bu RW itu dari mana? Beli emas. Kemarin gua ketemu di Tangerang toko Saadi. Banyak belinya. Kata dia kalau jalan juga tangannya nggak bisa diangkat. Begini aja. Ngomong
Kenapa? Keberatan. Itu kok tahu nggak kok? Ya terus ngapa lagi? Kan ibu-ibu mau tambah kepo aja. Bukannya di gelangnya doang kok ngapa? Tuh coba ada jirijinya kaku aja semuanya. Lalu ngapa? Udah semuanya dicincinin dari jempol sampai kelingking. Begini aja. Tahu nggak kok yang lebih sadis lagi ngapa kok? Itu nyengir aja kalau ketemu orang. Apa? Giginya dikuningin juga. Itu ibu. Tuh. Namun kenapa sih kita kepo banget? Woi. Kadang-kadang kita mah kagak punya kontrakan tetangga ada 20 pintu kita hitungin 1 juta 2 juta 3 juta usah Bang Madi mah kaya banget ya kontrakannya sebulan 20 juta emang kalau ibu ngitungnya dibagi bagi duit apa kagak? Ibu jadi puyeng ngitungin kontrakan orang ibu dibagi juga kagak kecuali ibu ngitungin setiap bulan juta 2 juta 3 juta 4 juta 5 sampai 20 juta dibagi 1 juta itu kita tuh dibagi kagak tambah muyeng-muyengin doang ibunya pulang ke rumah lagi domelin bang apa nambah kayak Bang Jaya di apa kontrakannya nambah lagi lah aku mah beli belaksak apa juga itu sama misin kayaknya demen banget begitu Jakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lagi berapa sih nih? Terus. Orang nanya jam doang sepada lewat-lewat apa cuma nanya jam. 5 menit. Kayak mes bener 2 menit. Tuh, Bu. Woi. Masya Allah tuh. Jadi kalau ada orang rajin ke musola biarin. Umpama kemarin dia kagak ngaji pas habis begitu mulut dan biarin dia ngaji jangan diomongin mulut kita tutup gembok mulut. Lakban. Lakban ke? Orang bu. Jangan diomongin. Nih RT gak pernah ngaji sekali ngaji diomongin. RT kita tumben ya RT. Tumben kayaknya nyalonin lagi nih. Begitu. Udah jelek aja pikirannya. Biarin. Ada ibu-ibu lagi mau muludan ngaji maka kagak datang muludan datang kita jangan usir kadang-kadang kita omongin dia mau mengarah berkat begitu kan kalau muludan di kampungan saya mah udah pernah kadang-kadang bukan berkat Amplop. bukan berkat itu isinya ember dalamnya ada berkat ada pisang ada sembako ember mau daerah sono dikit kalau saya ceramah bu ntar ada ember ada payung. Iya di Kulon mah. Ada payungnya juga, isinya banyak banget. Daerah Kulon begitu. Iya daerah Kulon tuh begitu bener Pak, banyak banget isinya apa aja ada. Tuh, betul. Begitu tuh daerah Madura itu juga beseknya ada amplopnya arang 200. Arang 200 di amplopnya. Ayamnya juga nggak tanggung-tanggung kalau kita mah ayam Pak satu di belah 6 ya. Kalau di sono nama di Kulon nama di Madura itu kalau muludan ayamnya juga lagi begini nih. Ayamnya lagi begini. Masya Allah itu ayam bakar semua nggak ada ayam negeri ayam kampung semua. Yang jago lagi. Alot. Iya makanya pas begitu pulang dia pada bawa ayam kan ayamnya ayam jago ya yang umurnya 2 tahun. Dimakan maki-aki giginya ikut ketelan. Panjang ngacet gigi gua pada kemana ya? Ketelan ikut ayam. Woi. Makanya muludan ini kita datang kemari ini bukan semata-mata panitia yang ngundang tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bu kalau cuma ceramah-ceramah begini-begini doang mah asarnya kurang yang penting mengajinya tuh malam Senin datang Pak. Ibu ngajinya di saung datang tuh yang penting mah yang begini doang mah ceramah ya. Ceramah kita kadang-kadang kan setahun sekali yang Islamiro paling 2 kali ya. Itu doang. Bener apa kagak? Yang penting mengaji. Nah kalau ngomongin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan mauludannya. Kenapa kita ngerayain maulidan? Orang yang pertama girang lahirnya Nabi itu bukan orang Islam. Orang yang pertama girangnya Nabi lahir itu ternyata orang kafir, orang yang dilaknat dalam Al-Quran. Siapa dia? Abu Lahab.
Jadi Abu Lahab ini punya istri, punya bini. Bininya Abu Lahab itu punya adik namanya Siti Aminah. Jadi bininya Abu Lahab itu pokoknya Siti Aminah. Dikawin sama Abu Lahab. Nah berarti kalau Rasul jatuhnya apa tuh ke Abu Lahab? Ponakan. Jadi Abu Lahab punya ponakan 7 wadon mulu. Lahir datu Aminah prot. Bininya Abu Lahab denger ngomong sama lakinya, bang, apa? Rumah Aminah yuk. Emang apa Aminah? Lu mau tengokin? Aminah kan beranak bang. Beranak iya. Anaknya lanang bang. Kira betul Abu Lahab. Langsung ngomong sama budaknya namanya Suaibah Islamiyah. Dia panggil, Ebah sini lu. Dia kan namanya Suaibah, pagi ini orang kampung Ebah. Bah, ya tuan, sini. Kenapa? Sekarang juga lu merdeka. Emang apa? Gua punya ponakan baru dari Aminah. Terus ponakan gua lana. Sekarang lu gua merdekain dengan catatan lu bebas, tapi dengan catatan lu tetein tuh ponakan gua. Tetein. Nah, ketika Suaibah netein Rasulullah, ternyata Suaibah waktu itu juga netein Sayyidina Hamzah. Makanya Rasulullah dan Sayyidina Hamzah itu saudara satu susu. Kalau umpama saudara satu susu, kalau antara perempuan sama laki itu nggak boleh nikah walaupun orang lain. Bu, umpama nih tetangga nih. Ya. Punya dedemenan begitu, dia kawin, tanya. Masanya orang dulu mah kalau pergi kemana-mana lama-lama suka nitipin sama tetangganya. Betul. Bener apa kagak? Betul. Pok, nyapa. Ini ayah mau pergi ke Pandeglang kan rada lama dikit nih. Paling juga ntar sore. Biasanya nih bocah emang doyan bernete. Ntar kalau umpama dia pengen nete, empok tetein aja dah. Empok masa pak sono dewek-dewek. Sendiri. Ya lu tetein deh tuh anak gua, jangan babanya lu tetein. Ntar babanya lagi lu tetein. Yang ini mah anak gua tuh yang masih bayi. Tuh, nanti kalau umpama bocah itu perempuan, anak kita laki, satu tete sama kita, walaupun orang lain itu kagak boleh, namanya satu susu. Haram. Makanya ngaruh banget pas susu. Makanya bocah-bocah sekarang bandel-bandel banget. Mengapa? Orang nyusunya bukannya sama susu ibu, kadang-kadang susu sapi. Makanya udah kayak sapi semua kan dulu. Bang, bayang lo, HP dipencet-pencet masih. Lah kan sapi begitu, digebukin sekali 2 kali kagak jalan. Diem aja. Padahal kalau lagi berak susah banget jalannya tuh sapi. Iya. Gitu susu cap sapi, makanya sekarang anak-anak kebanyakan begitu. Dulu ada di mereknya tahun 90-an, itu namanya susu cap nona. Cuma nona-nona pada protes semua. Gue belum kawin lu susu cap nona. Gitu. Makanya diganti sama susu sapi. Sebab kenapa? Itu nona berhenti. Di TV nggak ada susu cap nona. Kenapa? Sapi demo. Kok demo? Lah susunya mah susu sapi, cuma mereknya nona. Kata sapi, kepala lu mau mampus, jadi gitu. Kenapa? Susu gua lu pakai, namanya nama lu. Gua yang lu persi mulu. Kata susu begitu. Banget banget. Makanya ada binatang yang gedek-gedek sama manusia itu 2, sapi sama ayam. Betul. Ayam gedek-gedek sama kita. Bener ayam. Giliran tulisan jelek, jangan tulisan lu kayak ceker ayam gitu. Bener apa kagak? Orang kesandung lagi jalan gubrak jatuh, mata lu kodok. Ayam lagi yang salah. Bener apa kagak? Kamu bertemu ayam begitu. Ya kayak model tadi sapi. Oh Jakarta di TV ada susu cap nona, tapi bener tuh susu cap nona. Orang nonanya capek emang namanya susu gitu. Itu susunya susu gua, kata sapi begitu. Makanya kan ngomong itu. Ya pas begitu bocah nyusu udah gede, itu kan susu buatan gua dong, kata si sapi. Iya makanya ada bahasa engkau, aku dan kau jelekan engkau gitu. Ya bu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini kita kalau lagi begini, ya ngomongin masalah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
itu kudu ngomongin masalah makanya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawil Al-Fatawi mengatakan syarat muludan itu ada 4. Kalau ini malam pengen dikata muludan harus memenuhi 4 syarat. Syarat pertama mana? Syarat pertama kudu ijtima'un nas. Dikit banyaknya kudu ada orang, manusia. Ini manusia bukan ini? Nah, maksudnya komedi doang gitu. Setengah-setengah. Ya, setengah-setengah ya. Iya. Jadi kalau pengen dikatakan muludan itu kudu ada ijtima'un nas, kumpulnya manusia. Yang kedua, kalau pengen malam ini dikatakan muludan, wa qira'atu matayasara minal Quran. Dikit banyaknya kudu dibacain Quran. Tadi udah mah qori. Alhamdulillah orang sini qori lagi ngaji, wa ilaha illallah. Nunduk semua, saya nggak ngerti itu ngantuk apa ngerti. Alhamdulillah udah dibacain Quran. Yang ketiga mana? Wa riwayatil ahbari min mabdai amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikit banyaknya kudu diceritakan tentang Nabi, dari Nabi diguntingin sampai Nabi meninggal dulu dibacakan sejarah. Keempat mana? Keempat kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawil Al-Fatawi, syarat muludan itu apa? Summa yamudul lahum sifatun wa yansarifuna min ziyadati ghalida. Tugas panitia kudu nyiapin yang namanya berkah. Itu mesti. Alhamdulillah muludan Bapak berkah. Sekarang saya tanya nonton dangdut, kira-kira pisang sama jeruk ada apa kagak? Ya ada nggak ada, cuma tukang jualan. Betul apa kagak? Tapi Bapak datang, umpama panitia keliling mintain umpama nih 50.000 per orang. Kadang-kadang kita ini jangan lemet. Buat ilah muludan gede-gede banget pakai 50.000. Kan begitu ya? Itu muludan buat siapa? Buat Nabi Muhammad. Acaranya juga kita yang dapat pahala. Baru nyumbang 50.000 aja udah disebut-sebut. Tuh buat kita juga dibeli nama panitia pisang lain salak, lain manggis, lain jeruk. Ya kalau sama namanya bukan buah-buah. Udah lain semua, kue ada, rokok, mentak terus. Orang sini mau wakol kagak merokok kurang seru. Begitu bahasanya. Tuh, jadi dikit banyaknya panitia kalau ini malam pengen dinamakan muludan kudu yang ada namanya makanan atau berkah. Nih jamaah umpama berkatnya kebanyakan bagiin mah Ustadz mah kudu. Iya, apalagi yang ceramah yang terakhir. Ya itu kudu minimal kalau Ustadz itu minimal di mana-mana nih saya ceramah itu di 4 digantetin. Digantet 4. Iya, itu jangan dikasih sepet itu. Ayam juga kalau mau dikasih lempengan paha atas sampai paha bawah, dan lihatnya montok. Kadang-kadang Ustadz pulang mulu dan begitu dibuka besoknya leher. Ayam apa mau digarokin pulang mulu. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Lalu intinya mana? Kalau kita ngomongin